Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh istirahat tidur melepas lelah, dan Tuhan telah mengembalikan segala tenaga kami, dan Tuhan telah memelihara kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan menikmati kehidupan di hari ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikan kami hikmat untuk memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 21, ayat 21 dan 22. Marilah kita membaca bersama-sama. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Saudara-saudara, judul renungan kita pagi ini, kepo. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengar kata kepo. Atau saudara sendiri termasuk orang yang suka kepo. Saudara, banyak orang yang tidak memahami apa artinya kepo. Saudara, kata kepo ini sering digunakan untuk menyebut orang yang serba ingin tahu dan ikut campur urusan orang lain. Bahkan ingin tahu urusan orang lain yang tidak perlu diketahui. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang semacam ini ada sepanjang zaman. Bahkan pada zaman Tuhan Yesus, di mana Petrus sangat kepo, yaitu dia ingin tahu apa yang akan terjadi kepada Yohanes di masa yang akan datang. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus apa yang akan terjadi pada hidupnya di masa tuanya nanti, Petrus juga ingin tahu apa yang akan terjadi kepada Yohanes. Petrus ingin Tuhan Yesus juga menjelaskan dan memberitahukan kepada dirinya apa yang akan terjadi pada Yohanes. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan Petrus bahwa itu bukan urusannya. Tuhan Yesus mengembalikan Petrus pada fokusnya, yaitu mengerjakan apa yang menjadi panggilannya dan mengikut Yesus. Saudara-saudara, jujur saja, dalam perjalanan hidup kita sering gagal fokus pada panggilan kita. Karena kita sering kali menyibukkan diri atau kita sibuk mengurus urusan orang lain yang bukan menjadi urusan kita. Kita sering kali ingin tahu rahasia orang lain. Kita sering kali ingin tahu kehidupan orang lain. Ketika orang membuat status di Facebook, kita mudah kepo, ingin tahu apa maksud dia membuat status seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sering sibuk mengurus urusan orang lain yang bukan menjadi urusan kita, maka sesungguhnya saudara-saudara, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Justru jika kita sering kepo dengan urusan orang lain, itu akan menghasilkan kelelahan emosi saja. Saudara, bahkan tidak menutup kemungkinan jika kita sering kepo dengan urusan orang lain dan ingin tahu rahasia orang lain, dapat juga menyeret kita jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita fokus kepada panggilan kita. Fokus kepada apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Fokus
untuk menyelesaikan urusan kita, bukan fokus mengurus urusan orang lain yang bukan urusan kita. Marilah kita fokus untuk mengikut Yesus, fokus untuk memperbaiki kehidupan kita, dan kita fokus untuk melakukan tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus ingat satu hal, bahwa kita semua akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, berhentilah kepo dengan orang lain. Jika saudara ingin tahu orang lain untuk kebaikan, yaitu untuk membantu orang lain, itu penting dan itu sangat berguna. Tetapi pada umumnya orang kepo urusan orang lain hanya untuk menambah bahan, membuat gosip, dan menjatuhkan orang lain. Ini yang Tuhan tidak kehendaki. Uruslah urusan kita, fokuslah pada panggilan kita. Ikutlah Yesus dengan setia. Mulai saat ini kita harus mengambil keputusan. Jangan suka kepo urusan orang lain. Uruslah urusan kita dan ikutlah Yesus, karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah berfirman kepada kami. Tolonglah kami supaya kami belajar fokus dengan panggilan kami, dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami boleh fokus untuk tetap setia mengikut Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama perjalanan hidup kami, seringkali kami membuang-buang waktu kami untuk mengurus urusan orang lain yang bukan menjadi urusan kami. Sehingga seringkali dengan sikap kepo kami mudah jatuh ke dalam dosa. Kami mudah menimbulkan pertikaian dan juga kami tidak fokus dengan panggilan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami pagi hari ini. Berikan kami hati yang bijaksana dan kesetiaan untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh jemaat GKO Sola Fide Sentani. Tuhan akan menolong kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi, memberkati keluarga, suami, istri, dan anak-anak, dan juga memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Kiranya Tuhan akan menolong dan memimpin kehidupan saudara-saudara kami. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Yang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Yang berulang tahun, diberkati dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tetaplah semangat dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.